Selamat siang semuanya. Hari ini 17 Juli 2020. Kita ketemu lagi di RS Video. Jadi hari ini saya mau jelasin buku-buku apa aja sih yang saya beli yang terkait dengan adat budaya Batak, kekristenan yang saya beli dari zaman dulu sampai sekarang. Yuk kita review satu-satu buku-buku yang saya punya saat ini. Oke, buku yang pertama, aduh harus pakai kacamata dulu nih. Ini bukunya guys, judulnya Parsorion atau Riwayat Hidup Misioner Gustav Pilgrim Dohot Hararat ni Hahirstenon di Toba. Ini buku tahun 1981 di penerbitan di Siantar. Ini guys bukunya, covernya ini. Saya beli waktu itu pulang kampung ke Medan di toko buku Loak. Oke, buku kedua kita lihat di sini adalah Perkawinan Adat Dalihan Natolu. Ini penulisnya Dr. Andes Richard Sinaga. Bukunya tahun 1998. Bukunya ini menjelaskan tentang perkawinan di adat Batak. Saya baru baca sebagian sih, belum semuanya. Tapi ya ini mah saya beli bukunya dulu. Oke guys, ini buku yang kedua. Selanjutnya buku yang ketiga. Nah, Budaya Batak. Aneka ragam ilmu pengetahuan budaya Batak, seri Dolok Pusuk Buhit 10, disajikan oleh Dr. Andes Gens G. Malau, kemudian Profesor Dr. KRHT Sinambela HP Panggabean, dan Insinyur Hai Lumban Gaul. Ini bukunya tahun 2000. Saya kira bukunya ini, kalau nggak salah ini bukunya saya beli di kantin di salah satu gedung perkawinan di Jakarta guys. Oke guys, nomor 3 ya. Selanjutnya saya mau jelasin buku yang keempat, Migrasi Spontan Batak Toba atau dalam Marserak, Sebab Motif dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba, karangan OHS Purba dan Elvis Purba. Buku ini tahun 1997. Buku ini saya beli kalau nggak salah di Medan, waktu itu pulang kampung tahun 2000 di toko buku. Buku ini menjelaskan sekilas tentang bagaimana migrasi nenek moyang kita dari satu huta ke huta lain. Karena penduduk kampung kita dulu kan suka pindah-pindah. Kadang ada karena pertengkaran atau mencari daerah baru, sehingga mereka berserak kemana-mana. Kurang lebih isinya itu. Demikian bukunya. Sekarang kita masuk ke buku kelima. Jambar Hata, Dongan Tu Ulaon Adat, karangan TM Siombing Opuni Marhulalan. Buku ini diterbitkan tahun mana guys? Terakhir terbit tahun 1989. Buku ini kurang lebih menjelaskan tentang bagaimana sih kegiatan Ulaon Adat Batak. Belum saya baca semua sih guys, tapi minimal udah beli bukunya dulu. Demikian guys, buku yang kelima. Nah, ini yang topnya guys. Sejarah Batak. Buku ini adalah sejarah Batak disusun oleh
Batara Sangti, Opu Buntilan. Waktu itu, ini saya tidak beli tapi saya fotokopi tahun Mei 2000. Waktu itu saya ke rumah saudara di Medan, dari keluarga dari pihak mertua. Saya lihat di rumahnya ada buku sejarah Batak, guys. Saya baca-baca, bagus juga ini. Akhirnya saya fotokopi, saya jilid sendiri, dan memang isinya bagus banget. Bagaimana tentang awal mula suku Batak ini, dimulai dari si Raja Batak, kemudian pembagian suku-suku Batak, mulai dari Batak Toba, Karo, Mandailing, Dairi, Pakpak, dan Simalungun. Kemudian ada penjelasan tentang awal muawal orang Batak. Ada lagi tentang Cianjur mula-mula, serta turunan marga-marga yang berawal dari Raja Batak. Kalau Raja Silitonga kan bapaknya Opung Dibangarna. Opung Dibangarna itu kalau nggak salah nomor 5, kalau nggak salah, dari Raja Batak. Bagus untuk dibaca nih, guys. Oke, buku berikutnya ketujuh, mungkin saya hanya judul-judulnya aja. Lothar Schreiner, telah kudengar dari ayahku perumpamaan adat dengan iman Kristen di tanah Batak. Ini bukunya buku lama juga, guys. Ini tahun cetakan Hamburg, dikutip. Penulisnya sih nggak usah menulisnya antara tahun 1956-1965. Ini bukunya lama banget. Saya beli dari Tuku Loak di Medan. Kemudian berikutnya yang ke-8, Meninggal Adat Dalian Natolu. Penulisnya Richard Sinaga. Ini penjelasan bagaimana prosesi adat Batak untuk kalau ada yang meninggal. Yang ke-9, Migran Batak Toba di luar Tapanuli Utara. Suatu deskripsi karangan Purba dan Elvis Purba. Mirip dengan buku yang tadi. Kemudian ini ada Mangalap Boru, edisi 2. Karangan RHP Sitompul BSC. Ini buku tahun, saya beli tahun 98, lama juga ya. Ini karangannya terbitan 97. Penjelasannya gimana tentang cara mengalap boru di adat Batak. Berikutnya adalah buku Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sadaina, Dohot Boruna PSSSI dan Boruna Jakarta Raya dan sekitarnya, edisi 1991. Editor Manau Hesman Simanjuntak, Hasurungan Simanjuntak, Horas MT Simanjuntak. Diterbitkan tahun 1991. Buku ini saya dapat waktu saya nikah, diberikan oleh Ketua Simanjuntak kepada saya tahun 1997. Oke, terakhir saya mau jelasin 3 buku, sekilas saya jelasin. Aku dan Leluhurku Datuk Nabolon Raja Silitonga, karangan MK Silitonga MBA, publikasi Pertukuan Guru Hinombingan Silitonga Jakarta. Buku ini menjelaskan tentang silsilah keturunan Raja Silitonga dari Guru Hinombingan. Jadi bagus buat kita yang keturunan Silitonga untuk membaca buku ini. Memang tebal, guys, 300 lebih halaman. Semoga ada yang mau mempelajarinya. Buku berikutnya adalah Bahasa Batak Toba dan Aksara Batak untuk Pemula Naposo Bulung, disusun oleh Richard Sinaga dan HP Panggabean. Ini buku tahun 2013, saya beli tahun
2020. Tujuan saya beli buku ini adalah untuk mengajarkan anak saya si Raymond untuk belajar bahasa Batak. Oke guys, ini buku yang terakhir saya review. Surat Batak, Sejarah Perkembangan Tulisan Batak berikut pedoman menulis aksara Batak dan cap Sisinga Mangaraja 12. Karangan Uli Kozok. Buku ini hebat sekali guys. Yang mengarang ini Uli Kozok adalah seorang dosen dari Jerman. Dia meneliti aksara-aksara Batak yang ada di tanah Batak. Beliau sampai sekarang masih aktif dan sebagai dosen. Buku ini saya baca sedikit ini ulasannya ya. Tradisi tulis Batak terkenal di antara 10 tradisi tulis lain karena telah menghasilkan buku-buku yang sangat menakjubkan. Tradisi ini sudah hampir punah. Buku kulit kayu atau pustaha, juga bambu dan tulang beraksara, kini menjadi barang perpustakaan dan museum dan kebanyakan berada di luar negeri. Uli Kozok menjelaskan tentang bagaimana perkembangan sejarah aksara Batak dari kelima suku Batak yang ada, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, dan Pakpak Dairi. Buku ini bagus buat kita yang mau belajar aksara Batak yang sudah lama orang-orang Batak tidak menggunakannya. Terakhir mungkin sekitar abad sebelumnya yang banyak dipakai oleh datu-datu atau nasihat yang ditulis di dalam pustaha atau buku kulit kayu atau bambu atau tulang. Oke, demikian review saya untuk buku-buku yang saya beli selama ini. Semoga Anda pun tertarik untuk membeli buku-buku adat Batak. Kita minum dulu guys. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya dari RS Video.